Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Sebelum kita masuk melangkah di hari yang baru ini, mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau dengarkan firman Allah. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami bersyukur kepadamu Bapa, karena sungguh Engkau baik dalam setiap kehidupan pribadi kami. Sepanjang malam Tuhan sudah jaga pelihara lindungi kami boleh tidur, kami boleh beristirahat, dan pagi hari ini Bapa, kami boleh ada, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum Bapa kami melangkah di hari yang baru ini Tuhan, dengan segala aktivitas kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Sebab itu urapi kami semua Bapa, urapi hamba-Mu, agar supaya setiap firman Allah yang kami dengar pagi hari ini boleh menjadi kekuatan bagi kami, serta boleh menjadi penuntun bagi kami di sepanjang hari ini Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Allah saya ambil dari kitab Injil Lukas. Injil Lukas pasalnya yang kelima. Kemudian kita akan baca ayat 4. Lukas pasal 5 ayat 4. Demikian bunyi firman Tuhan. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Kita baca sampai ayat 5. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Puji Tuhan. Saudara, judul firman Allah pagi hari ini adalah mentaati firman Allah. Mentaati firman Allah atau mematuhi, ya. Mentaati. Mentaati, saudara-saudara, itu dari kata taat. Taat itu artinya saudara-saudara senantiasa tunduk kepada perintah atau patuh. Itu juga mengandung arti tidak berlaku curang. Artinya setia, ya, setia. Dari kata taat muncullah kata ketaatan atau kepatuhan, kesetiaan, kesalehan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, hari-hari ini Tuhan mau agar supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat. Allah mau agar supaya kita menjadi umat-Nya yang taat, umat-Nya yang setia. Sebab saudara-saudara, di balik ketaatan itu, saudara, kita akan melihat banyak keajaiban, banyak mujizat terjadi di balik ketaatan, di balik kesetiaan. Saudara, saya percaya firman Allah ini sudah berkali-kali kita dengar, ya. Sudah berkali-kali kita dengar, dan mungkin kita sendiri membacanya. Kisah ini yaitu kisah ketika Yesus menangkap Petrus dari seorang penjala ikan, dari seorang nelayan. Saudara-saudara, kemudian Tuhan panggil menjadi seorang penjala jiwa. Tapi saudara-saudara, prosesnya tidak segampang itu. Kita melihat saudara-saudara, ketika Tuhan menjumpai Petrus dan kawan-kawannya, mereka baru saja mendarat. Mereka baru saja naik, saudara-saudara, ke darat.
Mereka baru saja turun dari perahu setelah sepanjang malam mereka berusaha mencari ikan. Mereka berusaha menangkap ikan. Dan di tengah-tengah saudara-saudara, Petrus dan kawan-kawan sedang mungkin merenung nasib. Karena mereka harus pulang dengan tangan kosong. Mereka tidak mendapatkan apa-apa setelah semalam-malaman mereka bekerja keras. Mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tiba-tiba Yesus hadir. Yesus datang kepada mereka, terutama kepada Petrus, dan Yesus minta supaya Petrus menolakkan perahunya ke tempat yang lebih dalam. Kemudian dia naik di atas perahu itu dan dia mengajar banyak orang. Setelah selesai Yesus mengajar dan berkhotbah, maka Yesus katakan, tolakkan lagi ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu. Saudara, Petrus secara manusia tentu dia menggunakan logikanya. Di saat itu tentu saudara-saudara sebagai manusia dia memakai logikanya. Dia sempat berkata, Tuhan, sepanjang malam kami bekerja di sini. Kami menangkap ikan sepanjang malam, semalam suntuk kami berusaha, tapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kata Petrus, tapi karena Engkau yang menyuruh, karena guru yang menyuruh, karena Tuhan yang menyuruh, akan aku lakukan juga. Saudara, walaupun mungkin pada saat itu Petrus secara manusia mungkin dia berkata, tidak mungkin. Mungkin Petrus tidak yakin. Mungkin Petrus melakukan dengan terpaksa. Karena saudara, kalau mungkin sudah lewat beberapa hari, ya, tapi baru saja semalam mereka melakukan hal yang sama di tempat yang sama, saudara-saudara. Kemudian saudara-saudara, di saat mereka sudah ngantuk, mereka sudah lelah, seharusnya mereka beristirahat, mereka disuruh lagi untuk saudara-saudara pergi lagi di tempat yang sama dan melemparkan pukatnya, jalannya di tempat yang sama. Saudara, secara manusia memang wajar kalau Petrus dia sempat memprotes, ya. Tapi dia katakan, tapi karena Engkau yang menyuruh, aku melakukannya. Dan apa yang terjadi, saudara? Di tempat yang sama, dengan pukat yang sama, saudara-saudara, ya. Mereka mengalami sesuatu yang luar biasa, di luar dari dugaan, tidak diduga, tidak disangka. Sungguh luar biasa, saudara-saudara. Mereka mendapatkan ikan yang jumlahnya terlalu banyak sampai perahu mereka mau tenggelam. Tidak muat lagi, tidak mampu lagi untuk mengangkut. Dan mereka harus memanggil perahu-perahu yang ada di sekitar situ untuk ikut mengambil hasilnya, untuk ikut mengambil ikannya. Karena perahu mereka tidak mampu, perahu mereka tidak sanggup. Nah, inilah saudara-saudara, ketika kita mau belajar taat. Di balik ketaatan, saudara-saudara, ada berkat. Di balik kesetiaan kita ada berkat, pasti ada mujizat. Kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Tuhan yang memerintahkan, saudara-saudara, Dia sanggup. Dia adalah Allah Yehovah Yireh. Itu Allah yang mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Sebab itu ketika firman Allah datang kepada kita, kita belajar, saudara-saudara. Seperti Petrus, seperti Simon, dan kawan-kawan, belajar taat, ya. Mungkin kadang firman Allah datang kepada kita, kita seringkali katakan tidak pas.
ya tidak pas, tidak tepat. Ya, firman Allah datang kepada kita menuntut kita melakukan sesuatu di saat kita tidak memiliki apa-apa, di saat kita tidak berdaya. Tapi itulah firman Allah. Saudara, saya ingat kisah di dalam Yohanes pasal 2, yaitu perkawinan di negeri Kana. Ketika sedang pesta berjalan, saudara, mereka sudah kehabisan air anggur. Nah ya, saudara-saudara, Yesus pun diundang dengan murid-muridnya. Rupanya ini keluarga, masih keluarga daripada ibu Yesus. Sebab itu ibunya sangat berperan. Ketika dia ketahui bahwa air anggur sudah habis, dia datang pada Yesus. Yesus, mereka kehabisan air anggur. Yesus katakan, apa yang kau mau dariku, ibu? Waktuku belum tiba. Tetapi ibu Yesus tetap, dia langsung datang kepada pelayan-pelayannya. Apa yang dia perintahkan, apa yang dia katakan, kamu lakukan saja ya. Nah, di situ ada 6 tempayan yang kosong yang biasa dibuat untuk pembasuhan kaki, ya, seperti adat istiadat dari orang Yahudi. Kata ibu Yesus, apa yang dia katakan, apa yang dia minta, apa yang dia perintahkan, lakukan saja. Dan benar, saudara, dia menyuruh supaya 6 tempayan yang kosong itu diisi penuh dengan air. Isi. Setelah sudah penuh, maka dia perintahkan, cedoklah air itu. Dan pelayan-pelayan melakukan seperti yang diperintahkan. Ya, seperti yang diperintahkan. Mungkin mereka pun melihat ini sesuatu yang konyol, sesuatu yang lucu, sesuatu yang tidak mungkin. Tapi ibu Yesus sudah pesan, lakukan apa yang dia perintahkan. Lakukan saja apa yang dia perintahkan. Saudara, ketika firman Allah datang kepada kita, lakukan saja, saudara. Jangan kita bertanya, jangan kita berdalih, saudara. Jangan kita berdalih, jangan kita menggunakan, saudara, imajinasi kita lagi. Lakukan firman Allah. Firman Allah tidak pernah salah, ya. Firman Allah tidak pernah salah, saudara. Petrus katakan, sudah semalaman kami menangkap ikan di sini dan kami tidak mendapatkan apa-apa. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka aku lakukan. Dan luar biasa terjadi, saudara-saudara. Jadilah anak-anak Tuhan yang taat. Jadilah jemaat yang taat. Saudara-saudara, kita lakukan apa yang firman Allah katakan. Kadang saudara-saudara kita ketika dengar firman Allah kita katakan amin. Hamba Tuhan tanya, ada amin? Amin. Ada haleluya? Haleluya. Tapi setelah itu saudara-saudara kita abaikan. Kita tidak akan jadi seperti itu. Kita mau belajar seperti Simon. Taat melakukan firman Allah tanpa bertanya. Saudara, firman Allah itu mengandung kuasa. Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Firman Allah itu adalah kekuatan Allah. Ketika kita melakukan firman Allah, kita akan melihat keajaiban-keajaiban terjadi. Ketika kita taat dan setia patuh kepada perintah Tuhan, kita akan melihat, saudara-saudara, apa yang tidak dipikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar dan tidak pernah kita lihat, kita akan alami. Tuhan sediakan semua itu kepada kita, orang-orang yang taat dan setia. Lakukan saja firman Allah, sebab Allah sanggup mengadakan segala perkara. Dia adalah Jehovah Jireh. Dia Allah yang berkuasa mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu di pagi hari ini, Bapa. Kami memohon di sepanjang hari ini dengan segala aktivitas kami. Ajar kami menjadi anak-anak Tuhan yang patuh, yang taat kepada firman-Mu, sehingga kami boleh alami mujizat-mujizat yang luar biasa yang Tuhan sediakan bagi kami. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Dengan penuh ucapan syukur kami melangkah di hari yang baru ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.